Insya Allah hari ini Kamis 12 Januari 2023 19 Jumadil Akhir 1444 Hijrah. Kembali pengajian bersama ibu-ibu Kitab Qotrul guys. Assalamualaikum. Panjang umurnya. Lagi ngobrol? Ngobrol diganggu. Apunten lagi ngobrol diganggu. Ngobrol masalah iuran sampah. Iya. Kasih kode. Alhamdulillah. Kemana? Oh iya, kapan? Oh, gak apa-apa, lain kali lah. Santai. Waalaikumsalam. Iya katanya. Saya mau ke puskesmas. Haji. Ada 2 orang udah di sini. Dari kemarin, udah mulai kemarin. Doanya diduluin aja, ntar habis aja. Mulai kemarin, hari kemarin Haji udah mulai. Oh, ayo dibantu kapan? Ayo, kita siap nanti sekalian nama Nyonya sama Pajar. Senin aja yuk, siapin aja persyaratannya. Amin. Amin. Yang terhormat Ibu Pengurus dan yang saya cintai, yang saya hormati seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Huda yang insya Allah pada hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul dalam rangka pengajian rutin kita. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam pengajian ini kita dapat menimba ilmu yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan mendapat keberkahan untuk bekal hidup kita untuk dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk mengawali dan membuka acara pengajian ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah, suratul Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembacaan Al-Fatihah pada acara pengajian ini sudah kita lanjutkan, dan untuk acara selanjutnya kita akan mendapatkan tausiah dari Bapak Haji Rahmat Sukun. Waktu dan tempat waktu silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
ala hadihinnya wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata yang mengarang kitab Qatrul Ghais ini, mas'alatun idakila laka wa kam kitaban anzala ala anbiya'ihi. Diterjemah halaman berapa ibu-ibu? 29. Silakan lihat halaman 29. 32, ayo beda pendapat wajar. 45 kelebihan. Nah, jadi halaman berapa? 32. Belum tuntas kemarin tuh ya? Ya, baru mulai, belum tuntas. 34, 31, 32. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, idza dikala kila ditanya laka kepada kita, wa kaifa tu'minu bil anbiya, bagaimana beriman kepada para nabi. Fal jawabu, maka jawabnya, anna awwalal anbiya, bahwasanya awalnya para nabi, pertamanya Nabi Adam alaihissalam, yakni Nabi Adam alaihissalam, wa akhiruhum, dan yang terakhirnya Sayyidina Muhammadun sholawatullahu alaihi ajma'un, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatullah, rahmat Allah alaihim, untuk para nabi ajma'un semuanya. Kulluhum, semua para nabi itu, kanu adalah muhbirina. Muhbirina itu menyampaikan, nasihina juga memberikan nasihat, shodikina juga yang pada benar semuanya, amirina juga semua para nabi itu adalah yang memerintahkan, kemudian nahina juga yang melarang, umana Allahi memerintahkan dan melarang para nabi semuanya itu dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah maksudnya, maksumina kang den maksum, kang den jaga, kang den rekso, dipelihara, minal jilali, dari segala hal yang bersifat dosa, ya, wal kabair, baik dosa kecil maupun dosa yang besar, wa mahabbatuhum, dan cinta kepada para nabi itu syurtul iman, eta menjadi syarat iman, wa bu'duhum, dan membenci para nabi, kufrun, adalah kafir. Mencintainya menjadi syarat iman, mengkufurinya menyebabkan kita menjadi orang yang kufur. Jadi
Janganlah membenci kepada salah seorang di antara para nabi. Gak boleh, karena menyebabkan kekufuran kepada kita. Justru kita harus beriman kepada semua para nabi yang Allah utus. Bahkan menjadi syarat iman itu termasuk beriman kepada para nabi, menjadi syarat itu, menjadi rukun, malah yang namanya rukun iman. Membeda-bedakan di antara salah satunya juga nggak boleh. Saya mah senang sama Nabi Isa misalnya, itu paling logis itu. Nggak boleh. Saya mah senang sama Nabi Zakaria. Kenapa tuh? Karena figurnya. Atau saya senang sama Nabi siapa, Bu? Yusuf, karena gantengnya pasti. Walaupun nggak pernah ketemu. Tapi di sini masalah iman, bukan masalah gantengnya ya. Saya mah senang sama Nabi Ayub yang sabar. Istrinya dong Bangkawarah juga sabar, Istrinya pergi dari rumah nggak pernah ngasih tahu lakinya juga sabar, Nabi Zakaria. Terus beli kerudung lagi, pusing. Duitnya ke mana? Ternyata kerudung 10 numpuk. Sabar, curhat ya. Bukan karena itunya, tapi karena kesabarannya maksudnya ya. Jadi semua nabi punya siklus kehidupan yang berbeda. Umatnya juga berbeda, keadaannya juga berbeda. Ibu bisa bayangkan Nabi Adam saat turun ke bumi, Kilawakol di India pertama turun, Siti Hawa Allah alam, ada yang menyatakan di Jeddah. Dunia segedenya cuma Nabi Adam doang, bayangin aja Bu. Saya mah nggak bisa ngebayangin, capek, nggak bisa ngebayangin. Kemudian Allah diperjalankan, diberikan hidayah untuk datang ke Mekah. Sampai di Mekah, di Ka'bah sekarang, lihat ke Arafah, di Jabal Rahmah yang sekarang itu kok kayak ada seorang perempuan. Jadi ibu bisa bayangkan Nabi Adam tingginya seberapa, karena dari Ka'bah bisa melihat seorang perempuan di Arafah. Wow, tinggi-tinggi yang dulu itu ya. Ternyata Siti Hawa. Maka dipertemukanlah Nabi Adam bersama Siti Hawa. Betapa bahagianya, tentu. Ya, kemudian berkembanglah, lahirlah Habil, lahirlah Labuda, lahirlah Iklimah, lahirlah Qabil. Apa yang mana duluan? Pokoknya 4 itu, 22. Ya. Berarti 2 tambah 4 manusia baru ada 6. 6 segede gini gedenya, bayangin. Kalau sekarang ini fakta yang ada, saya pernah baca buku Megatrend 2000 karya Patrika Aburden yang meledak di tahun waktu saya kuliah tuh 99 lulus ya, 97, 98 sampai 2000 lah. Jadi buku ini menceritakan bagaimana zaman sesudah tahun 2000. Tapi Patrika Aburden kalah sama orang Semarang, grup Nasidah Ria. Terus sebelum itu sudah lahir lagu Qasidah tahun 2000. Coba ya. Tahun 2000, gitu. Saya dulu tukang nyanyi di panggung itu. Jadi menggambarkan tahun bagaimana sesudah tahun 2000. Sekarang kita sudah 2022, kiamat belum jadi. Tapi yang kiamat yang terjadi adalah Menara Kembar 99. Itu kiamat juga. Aceh 2004. Kiamat juga. Cianjur 2022. Kiamat juga. Lombok ya. Banyak bencana dahsyat sekarang ini. Ini juga kiamat. Berarti di buku Megatrend 2000 Patrika Aburden dan sama Qasidah Nasidaria itu sebetulnya sudah terjadi ya. Yang satu secara kacamata ilmiah, yang satu secara agama. Lagu itu kan qasidah tidak sembarang karena dari hadis-hadis. Kejadian lah Bu. Nah sekarang Pak Jokowi sudah ketar-ketir untuk ke depan, katanya akan ada global apa
wabah ekonomi atau apalah. Ya selama hidup di resesi dunia. Saya nyanyi kemarin itu. Jadi orang ngelain dakwah, saya mah dengan nyanyian aja. Judulnya resesi dunia. Jadi obatnya itu hanya iman takwa aja udah langsung. Ya. Itu. Nah, sekarang ini sudah hampir tidak ada sekat, Bu. Ibu jalan-jalan dari Bogor ke Depok, nyambung nggak, Bu? Nyambung. Depok Bogor nyambung nggak? Bogor Cianjur, Cianjur Bandung, Bandung Garut, Garut Tasik, Ciamis, Banjar, Cilacap, Purwokerto, Bojong, Gombong, Kebumen, Kendal, Malang, Sukoharjo, itu maksud nyambung tuh, Bu. Kalau dulu masih di halang sawah, di halang gunung, sekarang sudah hampir nyatu dengan rumah. Ya, kalau Ibu ke Banjarnegara, bawahnya Jawa, atasnya Sunda bahasa tuh. Saya lucu juga ini, Jawa Barat, Jawa Tengah, cuma beda jalan doang. Ya. Nah, maksud saya ini, Nabi Adam alaihissalam zaman itu sekarang udah seperti ini. Sehingga dalam masalah akidah, keimanan kepada para nabi, para rasul pun tidak sedikit banyak pemahaman yang menyesatkan. Ada pecinta nabi ini, ada pecinta nabi ini, tidak boleh. La nufarriqu baina ahadin, tidak dibeda-bedakan satu persatu dari para nabi. Tapi kenapa ada gelar ulul azmi? Itu yang memberikan Allah. Kenapa? Karena ketabahannya, keuletannya, kesabarannya beda sama yang lain. 5, yang 5 pun dipilih lagi satu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada alasan untuk memilah-milah, ya. Jadi sama. Kemudian membenci juga tidak boleh. Kalaupun toh ada ulul azmi, kemudian Nabi Muhammad number 1, itu Allah yang menentukan. Tuh, ini yang penting kan pencerahannya. Kalau tagnya mah sejam juga tamat kitab tipis ini. Tipis nih kitab, Bu. Itu. Nah, sekarang ini pemahamannya. Di zaman sekarang ini ada pemahaman lahir sekarang ini berbagai macam, dan tidaklah sedikit yang bersifat sesat, ya. Jadi juga harus hati-hati. Jadi pengajian ngaji kita dengan Qotrul Gois gitu ya, ilmu tauhid, memantapkan tauhid, karya Nasr bin Muhammad As-Sarmandandi, dan yang disyari oleh ulama besar Banten yang mungkin di Mekah dulu, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, itu insya Allah akan memberikan kemanfaatan. Nah, sehingga kita bisa menjadikan benteng buat kita dari hal-hal yang sesat. Muncul di Ciamis kerajaan apalah, saya lupa namanya. Muncul di Bandung itu yang jenderal apa itu ya, yang ingin memimpin dunia itu. Sebelumnya di Jawa juga sudah pada lahir itu. Semuanya sekarang ngaringkuk di penjara itu. Itu raja, ya raja loh, Bu. Akan menguasai dunia itu kan di YouTube tuh. Sebelumnya juga muncul di Bogor. Sebelumnya muncul juga ada AWW juga tukang kembang itu. Ya, jadi pemahaman ini karena mereka tidak mengkaji akidah secara benar, tidak mengkaji kitab-kitab ulama yang memang sudah ada di Nusantara. Ya, Bu ya. Sulam, Taufik, Kitab Sapina, itu kan kajian-kajian para ulama yang bisa membuat kita tahan dan kuat dari semua cobaan, pengaruh, termasuk kitab Qotrul Gois ini. Gitu. Ya. Masa Nabi AWW, kan kita bisa jawab kalau udah ngaji Qotrul Gois, Bu. Gak ada Nabi perempuan. Nabi itu 25, bahkan kemarin 125.000. Jumlah Nabi, jumlah Rasul 313. Ya Nabi ya Rasul yang wajib diimani berapa? 25. Itu nggak ada perempuan, semuanya laki-laki. Jika ketika ada seorang perempuan mengaku-ngaku punya kelebihan kemudian menyesatkan, kita bisa menolaknya. Ya.
Dan terbukti semuanya lemah, mereka tak berdaya, jangankan di pengadilan Allah lah. Di pengadilan dunia pun mereka sudah ngaringkuk, seorang sudah ngaringkuk. Nah, oleh karena itu adanya perbedaan, adanya ulul azmi itu karena Allah yang memilih, bukan kita yang milih. 25 nabi itu 5 ulul azmi. Ulul azmi itu karena ketabahannya, keuletannya, kesabarannya saat melaksanakan tugas. Makanya wajar Bu Idani yang tabah, yang rajin, yang gak pernah absen, kasih kalender gratis. Itu satu contoh bentuk kecil lah Bu. Ibu ke anak punya 5, ada satu yang Masya Allah ke hati kita. Kan ada surprise kita ingin hadiah kan. Tiba-tiba suami nggak tahu apalah, ibu menyebabkan sesuatu, ibu disuruh. Suami juga kadang amat temen, masuk yuk berapa orang, 40 kecil. Padahal duit cuma segitu-gitunya. Karena saking bahagia. Ya bahagia hingga rela gitu. Nah, gelar ulul azmi mungkin seperti itu. Kalau saya salah, semoga dimaafkan. Kita juga suka memberikan nilai-nilai lebih, ya. Di sekolah juga dari 40 cuma 1, 2, 3, 4, 5. Kadang di Indonesia yang juara sampai beken itu kan 1, 2, 3. Presti, KDI, Gita Garut dulu ya. Kan satu-satu aja. Nah, seperti itulah. Jadi ada tahdir, ada pemilihan lagi itu bukan karena membedakan, dan kita bukan yang. Tapi kalau kita beda-bedakan kayak tadi, asa seneng ini seneng enggak. Tapi kalau senengnya karena kesabarannya kemudian diambil pelajarannya, itu yang perlu kita kaji melalui berapa para nabi dan bagaimana cara kita beriman kepada nabi. Ibu contoh Nabi Isa alaihissalam. Semua orang ngaku Nabi Rasul, umat Kristiani juga ngaku, cuma bedanya Trinitas aja ketuhanannya. Ngaku rasulnya iya, tapi kemudian ditambahin dengan Trinitas karena sebagai anak Allah gitu. Yang pengetahuannya menjadi wujud di bumi, sehingga tercapek-capek nyari Tuhan. Nah sekarang capek lagi karena Tuhannya udah disalib. Jadi ketika Irene Endoyo masuk Islam itu karena ini, karena ketidakpuasan makna Trinitas. Gitu ya. Jadi minta sama Tuhan anak, tahun bapak marah. Minta Tuhan bapak, ibunya marah. Kalau kompak tiga-tiganya mending ya. Nah kalau nggak kompak, nggak mungkin dikabul lah hajat kita. Ketika didialogkan, nggak ada kepuasan. Sehingga meyakini hanya satu titik aja yang bisa menenangkan. La ilaha illallah. Ya Allah, suami lagi diuji COVID, gak ada kerjaan. Nah kalau 3 Tuhan kan bingung, ngolok-ngolok dulu 3-tiganya diolok. Kalau di kita mah kasih rokok, kasih amplop, itu pun kalau mau. Kalau enggak uangnya diambil, amplopnya hilang juga. Repot. Tapi kalau la ilaha, tiada Tuhan kecuali Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya pertolongan. Kan satu titik. Qul huwallahu ahad. Allah yang maha, satu titik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, satu titik. Ibu ucapkan beraneka ragam zikir, tetap satu titik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tetap satu titik walaupun panjang tuh. Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu lari ke Suralaya sono Bu. La ke atas. Ilaha ilna kadieu banting. Tuh. Walaupun kadieu tetap Allah satu. Ya Bu ya. Kita mohon kekayaan ya Ghaniyu. Berapa kali Ustaz? 313. Insya Allah berkah dagangannya. Ya Ghaniyu habis sholat 300 kali. Tetap satu titiknya sama Allah. Paham ya Bu?
Ibu baca Quran, tadarus, Ramadan sebentar lagi, tinggal sebulan lebih Bu, Ramadan. Ya. Jangan mikir kerudung dulu, puasanya dulu. Udah banyak katanya. Bu, Ramadan, Masya Allah. Titiknya satu. Kita berjumpa kembali dengan Ramadan karena rahmat Allah, ridho Allah. Udah titik juga, ya Bu ya. Insya Allah kita mau berangkat umroh alumni ini 28 Januari. Titiknya satu juga, pusatnya Ka'bah, Allah juga. Walaupun jarak ke makam Rasulullah, titiknya satu, ridho Allah juga. Ibu hijrat sama suami, kalau ikhlas, kalau benar, titiknya satu, ridho Allah, bukan ridho suami ya. Ridho Allah hakikatnya, ridho suami lahiriahnya. Jadi kalau gitu tenang kita doanya, tenang Bu. Ibu ingin kaya, fokus aja ya Allah, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, atau Waqi'ah, fokus titiknya satu Allah. Makanya pantas kalau dikabulkan itu. Maka syarat dikabul itu tidak boleh ngeyel, gak boleh ujug-ujug, ngapain ya capek-capek, gak ada istilah gitu. Ngapain ya malam-malam bangun, gak ada. Lama-lama dikabul. Lama-lama dikabul. Anak aja kalau minta jajan kita lagi pusing, bapaknya nggak kerja, utang kerudung numpuk, arisan belum bayar, arisan RT segala macam, pusing Bu. Tapi anak ke mama, lapa pingin kerupuk, pingin nok-nok kayak laptop itu apa itu? Lato-lato. Karena menangis terus, pusing-pusing banyak pikiran pun akhirnya dikasih. Tapi Allah mah tidak seperti itu. Bukan karena pusing Allah kemudian enggak ada. Kita nggak boleh musyrik itu. Artinya terus berdoa, terus berikhtiar, upaya pada akhirnya Allah akan mengabulkan. Karena la yukallifullahu nafsan illa. Nah, para nabi, kita senang ke Nabi Ayub tadi contohnya karena kesabarannya. Kita senang kepada Nabi Isa karena ketahanannya dalam tauhid. Ya. Nabi Isa. Kita cinta kepada Nabi Ibrahim karena figurnya sebagai bapak. Kita cinta kepada Nabi Nuh karena kefigurannya sebagai nabi teladan kepada umat yang begitu sayang ketika Allah akan ngirim banjir masih diajak ayo buru-buru masuk ke kapal, banjir sebentar lagi datang. Bahkan anaknya Kanan, anakku yang tersayang, yang tercinta, kalau naik ke pohon kelapa kerendam, naik ke gunung juga kerendam, masuk ujang, masuk percaya ke bapak, masih dedeh, masihnya anaknya aja yang bangkawarang nggak mau. Oh, ketabahannya tuh Bu ya. Nabi Muhammad SAW udah jelas. Nabi Muhammad SAW udah jelas Bu, number one dari semua. Sampai Allah pun tidak pernah menyebut nama, selalu pakai gelar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Enggak ala Muhammad. Ya Rasul Allah, para sahabat, istrinya juga ya Rasulullah. Maka orang yang mendengar nama Nabi kemudian gak diikuti dengan sholawat, pongek irungna, pongek ibu naon pongek rogima anfu rajul, jadi pongek irungna, jadi kayak gak punya hidung atau hidungnya ke dalam banget gitu, jelek ya, peseknya pesek terlalu. Kalau pesek saya kan masih manis. Ya, hikmah Covid, Bu, salah satunya apa Bu? Dari sekian ratusan hikmah Covid, menutupi hidung yang demes. Tuh, gak ketahuan. Di samping udara ya, itu satu lah. Semua pantas kata ayat Rabbana ma khalaqta hada. Tidak ada yang sia-sia apa yang Allah ciptakan Bu. Musim Covid pakai masker, ternyata hikmahnya yang demes-demes lumayan lah ketutup. Yang baca bisul-bisul ketutup. Hikmah selalu ada. Nah, Nabi Muhammad apalagi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka saya malam ngaji sama Gus Bah di YouTube tuh. Beragama itu mudah menurut Gus Bah. Jangan menyebabkan ya, orang habis sholat salaman kok dibid'ahkan ke neraka. Orang habis sholat ngidupin HP kok nggak dibid'ahkan juga. Artinya mau salaman, mau ngidupin HP itu udah sholat. Ya Bu, paham gak Bu?
Mau zikir setelah sholat, zikir bareng atau sendirian, atau nggak zikir juga karena supir taksi, nggak ada larangan. Kenapa yang habis sholat salaman diharamkan? Yang habis sholat buru-buru main HP juga nggak diharamkan. Kenapa? Jadi agama itu mudah, kata siapa? Kata Gus Bah. Jangan bikin ribet. Jadi sekarang ini banyak hal-hal yang tidak perlu diributkan. Ini yang menjadikan kesulitan dalam beragama kita. Jadi kalau yang pokok, Bu, mati, yang pokok nih mati. Mati itu kalau mati kewajiban yang hidup. Ibu nggak usah repot-repot kalau udah mati, biar yang hidup aja. Paham nggak, Bu? Artinya memandikan nggak usah repot. Anak ngurus kamu udah nggak urusan kita. Kan ada ustadz, ada tetangga. Mau dikapanin juga kita udah nggak pernah protes. Anak mau ngapanin gabelin juga kita nggak protes. Disolatin juga gitu, dikuburin juga begitu. Salis kubur kan nggak ada apa-apa. Nggak ada harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga saya menyampaikan satu, jika ada utang piutang mohon hubungin keluarga. Nggak ada harusnya. Habis itu juga tahlil lama lagi. Apalagi tahlilan yang ustadznya dari kuburan lebih lama lagi itu. Itu nggak ada. Pulang ke rumah nyiapin lagi makanan harus tahlil, nggak ada juga. Artinya itu sesuatu yang tidak perlu dibebankan. Tapi kalau ada, yang boleh juga. Karena sesuatu itu juga tidak ada larangan dan perintah yang hakikat juga. Paham gak, Bu? Larangan dan perintah yang jelas itu sholat 5 waktu. Jelas. Larangannya ada, perintahnya ada, contohnya ada. Paham ya, Bu? Agak melebar nih, karena ini tentang Nabi kan, puncaknya di Nabi Muhammad. Paham ya, Bu? Sholat itu menurut syarat fikih di dalam kajian fikih Ibu Ustazah, Ibu udah ngaji kan? Intinya menutup aurat. Kenapa harus ada aturan pakai sorban, pakai sarung, pakai gamis? Soleh bener lah kelihatannya. Pasti nih sholatnya diterima karena pakai sorban yang baru gitu. Enggak juga, Bu. Kata fikih sholat itu menutup aurat, titik. Berarti Pak Hansip lagi jaga tugas di rumah kita karena hajatan. Duhur dia sholat dengan baju hansipnya sah. Paham ya, Bu? Paham ya, Bu? Ustadz Rahmat kebetulan aja lagi dandanan Ustadz sarung pakai baju NU karena 1 abad NU saya ini sekarang. Jadi pakai ini 1 abad NU. Islam Nusantara. Ya, nggak mencerminkan untuk kesahan sholat, tapi sah sholat pakai ini sah. Ibu udah di make up, udah di shadow karena jadi panitia pernikahan. Ini yang problem di ibu-ibu, ya. Problem belum wudu udah di shadow, udah dibedak, duhur bingung. Jadi sayang wudu apa sayang bedak? Disinilah iman dikorbankan. Jujur aja, ya. Padahal kalau diatur mah wudu dulu baru di make up gitu kan. Jadi kita yang ngatur. Jadi yang bikin ribet tuh siapa? Kita. Kata Gus Bah, beragama itu bahagia. Bahagia. Betul ya, Bu? Jadi pakai sholat hansip boleh. Pak Presiden yang senangnya presiden kain putih, baju putih, gerinya kemana-mana sederhana, presiden itu menit ribet gitu. Gitu wae dana betul madu jas manehna mah koko putih apa baju putih wae gitu. Luar biasa. Kecuali kemarin G20 itu lain lah karena ada tamu-tamu negara. Tapi pada prinsipnya luar biasa. Ada 3 ustadz Bu yang sederhana yang saya suka. Gus Baha, Abdul Somad, Adi Hidayat. Luar biasa. Yo, gua yang lain sorban berburu, tapi bukan salah yang pakai sorbannya, silakan aja. Tapi pada intinya sholat dengan baju busana apapun yang penting nutup aurat. Maka itu kalau umroh, kalau haji, bujur ntar orang cuma celana panjang, cuma orang India kan sampai dengkul sini baju India, gak pasti mau kena. Nah hari orang Garut mesti di Mekah mau kena mana? Padahal udah layak syarat sholat itu masih harus mau kena. Kenapa? Karena budaya itu. Pada baju itu udah sah. Jadi ibu kalau jalan baju gini, ibu asal ditutup, telapak tangan terbuka, kaki tertutup sama, udah bisa sholat baju ini.
Ini keberkahan dari Abdullah bin Jubair, kata Gus Baha. Jadi yang nyampein siapa? Abdullah bin Jubair yang dekat sama Rasul. Nah, yang bikin ribet tuh kita. Kita pernah sholat di salah satu, gak usah disebut bu. Lupa karena saya lagi jalan-jalan, saya pakai jin, saya pakai kaos, dilihatin. Kan sholat sah. Paham ya, bu pengacara? Jadi begitulah beragama, itu jangan dibikin ribet. Yang penting nutup auratnya, betul ya bu? Nah itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka habis sholat salaman diharamkan tuh terlalu tinggi. Orang sekarang habis sholat tuh bukan salaman bu, banyak kan menyokot HP. Ibu tahu nyokot HP? Ya kembali ke HP. Kenapa nggak diharamkan habis sholat kemudian buka HP? Ya bagus doa. Gak maksudnya itu habis sholat tuh mau langsung pulang, mau zikir bareng, mau salaman, udah sholat kok. Gak ada dari nabinya, itu bukan masalah di situ maksudnya. Jadi agama itu mudah, ya bu ya. Nah Rasulullah SAW suatu saat nenek-nenek datang, ya Rasul masuk nenek enggak, nangis nenek kan. Masa nenek enggak masuk? Karena yang disuruh tuh jadi 16 tahun semuanya, jadi nenek kembali muda. Gitu, akhirnya kata nenek, alhamdulillah. Tiba-tiba orang jahat datang, Rasul pengen tobat, jangan bohong, titik. Oh nggak nyuruh sholat, nggak nyuruh istighfar, nggak nyuruh ngaji, jangan bohong, dah pulang aja, pulang. Pas besoknya ada kesempatan buat jinah, mau jinah, kan jangan bohong. Kalau ketemu Nabi, jinah nggak? Nah, kesempatan ketemu rumah kosong, kalau masuk nih dapat titik. Tapi kalau ketemu Nabi, nyolong nggak? Akhirnya nggak jadi bu. Ternyata Nabi itu simpel. Nah kita, kamu goblok, nggak sholat yang goblok. Orang beronurut. Gua gaplok lu ujung. Kita. Ini Rasulullah. Nah oleh karena itu hikmah iman kepada para nabi akhirnya puncaknya di siapa bu? Di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu sama, karena dari Nabi Isa ke sana udah diganti oleh hukum yang dibawa oleh Rasul. Ada yang masih berlaku dari Nabi sebelumnya. Contohnya apa? Sunat. Ibu kalau diberlakukan sunat zaman Nabi Ibrahim, saya belum disunat karena harus umur 80 tahun dulu. Belum, Nabi Ibrahim kan 80. Udah kita pakai kampak, dibenyeng, simpen di batu, gedok itu kayak menarok belut. Ntar kata orang barat kembali itu umat Islam katanya apa namanya? Kemanusiaan tuh HAM. Makanya udah diganti oleh Nabi. Gak ngikutin sunatnya tetap berlaku, caranya yang diganti. Bahkan sekarang mah pengalaman si Pajar kemarin nggak kayak saya dulu. Ini permen ujang, permen enak loh, di duit-duitnya. Tahu dipersotin celana kita. Udah dipersotin masih ngamuk juga, dibebenyokin. Nah, enggak, sekarang duduk yang langsung dimasukin, udah copot kan lebih medoren lagi. Nah, karena zamannya. Nah itu tidak sama dengan Ibrahim, nggak apa-apa. Maka dalam beragama kata Gus Baha mudah dan begitu iya juga sih, benar bu. Ya, kalau ngikutin Ibrahim repot. Kita sholat ngikutin Nabi Muhammad pun dalam busananya loh, bukan caranya, repot juga. Saya harus jubah, harus jenggot. Ya, itu bukan pokok. Yang pokok tuh nutup auratnya tadi. Jadi tidak bisa harus pakai jubah ya bu ya. Petani di desa pakai celana yang kayak silat itu, ya hitam. Sah nggak? Sah. Kemudian di atas daun di tengah sawah kan dulu kita juga gitu. Sah nggak di sholat itu? Sah. Dimanapun kan masjid Allah. Ini aja yang berbentuk. Jadi mudah beragama itu. Jangan dibikin susah. Ngaji mudah nggak bu? Ngaji itu mudah kata Gus Baha. Tidak diwajibkan bisa. Yang diwajibkan ngajinya. Datangnya kucruk, duduk, baca doa, dengerin Ustadz jelasin. Udah kan? Masalah bisanya itu insya Allah hidayah udah gugur kewajiban. Mudah nggak bu? Ngajinya karena saya sudah umur 60, mau ngelonjor, mangga. Mau nyender,
Mangga. Mau dina kursi? Pek. Ustadznya juga sakit. Dulu pernah Kiai Utang di Balong Garut tuh lagi sakit. Dia tiduran. Baca tiba. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Mana teh apa namanya mencetan teh yang kenceng atau mijit. Kurang kenceng tuh. Oh dikencengin ku saya ku abdi teh Bu. Maulaya ajangannya mah maulaya so kekencengan saya teh cenah. Pelanin deh. Itu pengalaman. Sampai tertidur kiainya baru saya pulang. Jadi kalau belum tidur nggak pulang. Gitu. Maulaya sholli wa sallim. Jadi mudah, enak. Gitu ya. Jadi jangan dibikin susah. Nah Rasulullah teladan yang utama. Jadi yang penting dalam hal ini Bu, kecintaan kepada para nabi agak panjang penjabaran. Semua wajib diimani kulluhum, semuanya, wa mahabbatuhum, dan kita harus cinta kepada semuanya. Kenapa? Syartul iman menjadi syarat iman, wa buduhum, dan bencinya itu kufrun menjadikan kekufuran. Lanjut di 34. Idza qila laka, idza apabila qila ditanya laka kepadamu wa kam min ashabis syara'i, berapakah para nabi yang memiliki syariah? Fal jawabu, maka jawabnya sitatun, ada 6. Adamun Nabi Adam, wa Nuhun Nabi Nuh, wa Ibrahim Nabi Ibrahim, wa Musa Nabi Musa, wa Isa Nabi Isa, wa Muhammadun sallallahu alaihi ajmain, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa kullu syariatin, dan semua syariahnya mansukhatun sudah dimansuh bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa maksudnya Bu? Berapakah para nabi yang memiliki syariat hukum maksudnya ya? Ada 6. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang kata Ibnu Abbas dan Ibnu Qatadah yang mendapat gelar ulul azmi yang tadi disebut. Jadi mereka inilah yang punya syariah Bu. Makanya dalam perkembangannya selalu berkutat di 5 ini dalam sejarah agama. Ilmu berbicara Islam tidak bisa lepas dari agama Yahudi dulu. Setelahnya tidak bisa lepas dari agama Kristiani. Karena yang 5 ini di sini berkutatnya di 3 agama ini Bu. Dulu sebelum ada Islam, orang kita kenal sekarang Yahudi, yang kitabnya adalah Zabur. Nabinya Nabi Daud alaihi salam. Ya. Yang sampai kepada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam itu menjadi percekcokan Bu. Sampai ke sekarang. Kenapa? Karena kerajaan Sulaiman itu masih ada di bawah Aqsa itu ya, sehingga pernah ada film Hollywood tuh bikin lubang ke arah situ karena di situ ada harta dunia, tapi keburu ketutup. Nah itu menjadi perebutan sehingga di atasnya umat Islam sholat, di bawahnya orang Yahudi nangkot di dinding. Itu kan deketan sebetulnya sampai sekarang. Gitu. Terus Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW lahir, semuanya dihapus tuh. Ya, yang masih gaib-gaib yang zaman Zakaria sampai sekarang juga belum ketahuan kan. Di mana itu tongkatnya, di mana itu kursinya Nabi Sulaiman kan nggak ketahuan. Katanya udah habis sama rakyat, wallahu alam nggak tahu gitu. Tapi itu menjadi bibir sampai sekarang, buah bibir di negara itu. Ya. Nah, semua syariah itu sudah dihapus dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti sudah tidak laku. Yang tadi dicontohkan sunatnya tetap, caranya yang tidak para nabi sholat ke zaman dulu sholat caranya gimana wallahu alam, tapi sudah diganti cara sholatnya dengan hukum Nabi Muhammad SAW, yakni sholat yang 5 waktu. Puasa dulu gak? Para nabi puasa, bahkan Yahudi Sabtu puasa, hari Sabat. Saya pernah tahun 2012 itu pas hari Sabat di sana, jadi sepi bener. Tapi bagi peziarah muslim dibolehkan turun ke restoran, tapi hanya sebatas ngambil nasi. Udah itu kamar lagi, nyempi lagi. Jadi kita ikut nyempi juga. Ya menghormati aturan kan, kita nggak ada di negara sana.
Pernah Bu. Gitu. Nah itu sudah bagi mereka berlaku ya silakan, bagi kita sudah tidak berlaku. Tapi ada yang berlaku di Nabi sebelumnya kepada Nabi dan oleh Nabi Muhammad dibenarkan, misalnya puasa Nabi Daud. Itu mah restu. Berarti kan menjadi sunnah. Sementara sunnahnya Nabi Muhammad Senin Kemis. 3 hari di tengah bulan, 13, 14, 15. Kemudian puasa sunnah Sa'ban, sunnah Rajab. Ya. Tapi ada yang Nabi sebutnya kayak Nabi Daud boleh, tapi oleh Rasulullah dibolehkan. Ada yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah, puasa putih. Puasa putih sama puasa weton. Maaf orang Jawa. Kenapa? Ini udah jauh dari Nabi lah, orang udah nenek moyang udah ada ya. Nah itu lahir dari budaya Indonesia. Itu bukan syariah. Itu bukan syariah. Itu bukan hukum. Ditinggalkan juga tidak apa. Tapi kalau untuk pelatihan, perenungan, tarbiyah, lepas dari semua bingkai hal-hal yang menyangkut kepada syirik, untuk ketahanan badannya sama aja dengan tentara yang latihan. Latihan tentara sebelum jadi tentara capek nggak Bu? Capek. Kudu makan yang sekali suap kuat untuk 3 hari, kan tentara begitu. Kudu ngojai dina letak goyang-goyangan. Kan nggak ada dari nabinya juga itu. Nah itu untuk ketahanan badan. Kalau seperti itu ya boleh-boleh aja. Kayak silat, ada gak sahabat belajar silat kepada Nabi? Jurus Cimande. Oh, kalau Cimandenya aja belum ada. Jadi belajar silat boleh nggak? Ya boleh. Kayak seperti itulah. Karate, muncul lagi karate. Kan itu penciptaan manusia semua. Kenapa Cimande? Karena yang menemukannya orang Cimande. Abah Syukur. Namanya sama. Nah itu satu contoh. Jadi terlalu kaya lah negeri kita ujungnya kalau dikait-kaitkan dengan masalah budaya Islam. Jadi puasa putih, puasa weton bukan hukum, gitu ya. Paham ya Bu? Itu ada dalam masalah hukum. Jadi ada hukum yang sebelumnya sudah tidak berlaku karena sudah datang hukum Nabi Muhammad SAW atau syariahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Ibrahim wa Musa kalimah wa Isa wa Nuhum ulul azmi fa'lam. Kata sebuah nadom ya. Katakanlah Muhammad, Ibrahim, Musa penerima firman Allah, Isa dan Nuh seluruhnya adalah ulul azmi. Ini nadoman para nabi yang mendapat gelar ulul. Muhammadun Ibrahim wa Musa kalimah wa Isa wa Nuhum ulul azmi fa'lam. Nah ibu hafalin Bu. Ya so. Sudah punya cucu belum? Nah cucu nangis. Gendong Muhammadun Ibrahim wa Musa kalimah. Cilek. Karena ini kalimat luar biasa barokah. Ulul azmi. Kita nyebutin gelar nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Anak dinyanyiin Sunda aja diem, apalagi kalimat ini loh Bu. Ayang gung gera gede gera jangkung. Yo. Apalagi kalimat yang bagus. Kan kaum kita mah dulu karena kan Islam belum menyerambah tuh waktu itu Bu ya. Jadi wajar nenek kita ayang gung gera gede gera jangkung. Ya wajar aja. Orang aja belum. Nah sekarang mah ganti Bu. Tola'al badru alaina min sani. Anak geyong, anak enak. Atau lagunya BTS yang lagi ter. Gak bisa. Jadi luar biasa. Muhammadun Ibrahim wa Musa kalimah wa Isa wa Nuhum ulul azmi fa'alam. Masya Allah. Nama-nama. Anak ngerti gak? Ngerekam hatinya Bu. Kalau saya pernah bikin tesis waktu S2.
pendidikan prenatal. Prenatal itu bukan natal, sebelum lahir. Apa pengaruhnya buat anak? Ternyata penelitian ilmiah di luar agama ada pengaruhnya. Ya Bu ya, ada pengaruh karena anak tuh merekam. Iya, merekam. Ibunya yang lagi hamil sehat. Kenapa? Karena diucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Suami pulang capek, panas, macet, masuk ke rumah, istri lagi hamil 9 bulan, mau lahiran besok, duit can aya. Tiba-tiba istrinya tola'al badru alaina, suami baru masuk. Min saniyatil wada, dingin tuh suami dari panasnya cuaca. Mama solehah banget. Pas masuk kepalanya dari pintu baru datang, kemana aja? Panas. Energi panas sama panas berantem. Besok mulai lahiran lo. Anaknya terpengaruh gak? Pengaruh. Maka ciptakan suasana damai. Kalau istri lagi hamil, sayangilah seperti waktu saat pertamanya itu. Harusnya begitu suami itu. Jadi kalau gitu yang mewariskan ketiadaan solehan itu orang tuanya. Kenapa sih anak keriting? Ya pantasan bapaknya orang Irian Jaya sih. Karena ada gen. Orang Arab kawin sama orang Cianjur, berubah anak orang Cianjur, ganteng cantik. Lah gennya orang Arab, hidungnya masih cicit, demes. Makanya mari kita perbaiki keturunan. Duh, ayam baik. Maka orang Indonesia sekarang Bu yang kaya-kaya yang rada nyor-nyor, kawinnya tuh sama orang-orang sono. Bu ngerasain apa buat memperbaiki keturunan enggak tahu lah. Jadi ada pengaruhnya. Makanya kenapa ada 7 bulanan di Jawa? Ada nggak di agama? Nggak ada. Nggak usah capek-capek beragama. Nggak 7 bulanan juga nggak apa-apa. Betul. Saya pusing dulu kalau ada yang 7 bulanan harus bikin duit dari genteng dibuletin. Buat beli rujak. Kan nggak pakai duit. Tapi saya dulu ngelakonin Bu, bikin beli lah dapat rujak, alhamdulillah. Itu ngalamin, saya ngalamin alhamdulillah. Anak saya termasuk anak sekarang yang ngalamin masa-masa itu walaupun tidak terlalu lama lah. Saya ngalamin terus dibuang di jalan Koleceran gitu. Dulu saya ngikut aja, tapi sekarang saya pikir itu bukan agama. Enggak juga enggak apa-apa. Tapi disalahkan juga tidak. Paham enggak Bu? Ada syiriknya nggak di situ? Nggak ada. Saya beli rujak sama dawet sama duit yang dibikin dari genteng. Ada unsur menuhankan Tuhan? Nggak ada. Sama aja dengan duit receh itu cuma waktu itu mama genteng dibuletin. Nah ini budaya. Kenapa waktu itu seperti itu? Karena orang tua kita tuh sangat terlalu mencintai Indonesia. Nah di Arab nggak ada, ya lain lah budayanya. Jadi kalau muncul sekarang Islam Nusantara ya harus nerimo karena Islam kita di Nusantara bukan agama baru, bukan saya bantuin NU, bukan. Karena orang terlalu nyudutin juga sih kadang-kadang NU itu. Janganlah. Orang NU seorang tokohnya udah pada akur kok. Ayo kita akur juga. Gitu ya Bu. Jadi apa tuh maknanya? Ya Allah ya Rabbana. Tolongnya Ustadz bacain surah Yusuf. Kata mama saya juga di pesantren, tapaunya mudah-mudahan solehnya kayak Nabi Yusuf. Kan harapannya itu orang tua. Atau Ustadz yang satu surah Maryam aja lah, mudah-mudahan terwarisi sifat kasih sayangnya Siti. Ada lagi surah Yasin, cepet paeh. Yang Yasin matahlil terkenal. Saya pernah dilarang. Ustaz jangan baca surah Yasin khusus tahlil ini karena anak saya mau lahir. Gak jadi saya baca surah Yasin, ganti saya baca Qul huwallahu ahad. Jadi itu berkah ternyata Bu. Kenapa gak harus bikin rujak? Ibu yang tahu. Si Loka ada apa di situ? Kenapa harus beli rujak dengan itu? Ternyata ta'awanu alal birri wa taqwa, menggambarkan kita harus saling tolong menolong dalam kondisi apapun. Maknanya itu loh Bu. Jadi bukan sekedar bikin rujak beli sama genteng. Maknanya supaya kita hidup tolong menolong, supaya terwarisi kepada anak.
Tong duduk dina pantol seneng, hese nongtot jodoh. Bukan intinya menghalangin jalan, itu aja. Lah kita seudon sama orang tua makan pisang jangan yang sampingnya. Ternyata paling gede itu. Nah kan kamu masih kecil, jangan yang gede-gede, yang kecil dulu. Makan itu mananya supaya tidak rakus. Bu paham lah bu? Supaya tidak punya sifat rakus. Jadi orang tua tuh mengajarkan dengan logika. Betul ya bu? Nyalip si kuai kutu di harapan pintu di Golodok sate sana. Nyari kutu orang Cirebon, mana orang Cirebon? Depan pintu sore kutu, tau. Gak boleh begitu tuh, gak bagus kata orang tua. Ya, ternyata memang kelihatannya tidak baik. Tapi waktu itu oke lah, waktu itu karena zamannya waktu itu. Nah sekarang mah jangan. Kelihatan udah gak ada kerjanya nyari kutu. Dan tidak hanya kutu yang diceritain, tetangganya kena juga loh bu. Kutu udah mati, tetangganya dimatiin juga perasaannya. Paham ya bunda? Itu beli TV dari mana ya duitnya? Suaminya kerjanya kan nganggur. Itu abis matiin kutu, matiin perasaan tetangganya loh. Jadi kata orang tua jangan, oh jelek dilihatnya. Di samping itu karena lisan suka kemana-mana. Jadi luar biasa lah. Jadi saya termasuk orang yang diwarisi oleh para guru, jangan menyalahkan orang dulu. Kita ada tuh karena ada orang dulu. Kalau ada yang keliru dari yang dulu, tidak mesti harus dicaci maki. Kita paham ya bu? Nah Rasulullah SAW orang yang paling pemaaf, ya. Jangan bohong gitu. Kemudian, udahlah sekarang kata Nabi, siapa nih yang pernah saya sakiti? Nabi sebelum wafat loh bu, ada sahabat, saya ya Rasul. Kemudian Nabi buka baju, kelihatan kan ada capnya Rasulullah. Ternyata orang itu bukan mencapuk Nabi, tapi menciumi dadanya Nabi. Luar biasa. Setelah ada orang tega cabuk Nabi ya nggak mungkin lah. Tapi Nabi dengan kesantunannya merasa takut ada yang tersakiti. Maksudnya itu aja kok. Ya bu ya. Nah kalau kita umumnya ada yang tersakiti aja sama kita jong-jong baik, nggak pernah merasa dosa. Itu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi mengkaji para nabi itu luar biasa. Teksnya dibaca, tapi penjabaran penjabarannya ini yang penting. Oleh karena itu dari 25 nabi yang mendapatkan syariat hanya 5 nabi. Ibu apalin tadi siapa bu? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, terus ya Muhammadun Ibrahim wa Musa kalima wa Isa wa Nuhuhum ulul azmi fa'lam. Nah, Imam Muqatil berkata para nabi ulul azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Nuh. Ini menurut pendapat Imam siapa tadi? Muqatil. Ada lagi, tapi yang maksud yang 5 tadi ya bu. Setiap syariat itu dihapuskan, digantikan hukumnya dengan syariat Nabi Muhammad SAW jika tidak sesuai dengan syariatnya. Di antara syariat Nabi Adam alaihissalam adalah bahwa saudara laki-laki dapat kawin dengan saudara perempuan yang tidak kembar. Tetapi setelah Nabi Adam, para ulama sepakat haramnya sebagai dikatakan Syekh Muhammad Al-Jauhari. Yang dijadikan landasan hukum adalah firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu dari padanya. Itu bu. Nabi Adam karena memang 4 ya lahirnya tuh berarti kalau Habil bareng sama siapa bu? Yang jahat tuh Habil apa Qabil? Qabil kan? Berarti Qabil bareng Iklimah, karena yang cantik kan Iklimah. Kemudian Habil bareng Labuda. Jadi lahirnya kembar. Qabil sama Iklimah, Habil sama Iklimah, Qabil sama yang soleh itu kan Qabil ya? Qabil kan? Yang jahat itu Qabil apa Habil? Qabil kan? Ya.
Kemudian Allah menurunkan hukum nikah. Ini pertama hukum nikah loh, Bu. Makhluk cuma ada 6. Nabi Adam, Siti Hawa, Qabil, Iklimah, Habil, Labuda. Kata Nabi Adam, ya Allah, bagaimana cara ngawinkannya? Aku yang ngatur. Walinya siapa? Ya kamu kan ada walinya. Kawaannya? Ya aku. Gak ada lagi engkau waktu itu. Ini gambaran bahasa saya gitu. Ayo dinikahkan. Tapi aturan mainnya kawinkan sama yang tidak selahiran. Si siapa yang jahat tadi? Qabil Habil. Denger aja tuh. Lah pasti gue dapat labuda gitu. Labuda itu jelek, Bu, kalau bahasanya. Yang cantik udah mulai niatnya. Wah, gak adil nih Tuhan sama ayah gitu. Tapi ini aturan Tuhan, kata Adam. Harus dilaksanakan. Tidak mau tidak. Akhirnya berantem Qabil sama Habil. Gak berhenti. Akhirnya Allah menurunkan siapa sekarang yang diterima kurbannya. Boleh dapat Iklimah. Tuh, Bu. Maka Ibu kalau nonton apa tuh Indosiar yang jodoh-jodoh yang ceweknya banyak banget tuh. Lakinya satu. Gak pernah nonton itu yang pemilihan untuk dapat istri, laki satu, cewek banyak. Oh iya. Udah nggak ada, alhamdulillah itu. Ya, take me out. Gak mungkin kan nonton, pasti nonton lah. Saya harus nonton aja itu. Ya, itu lebih dari itulah, Bu. Ya, itu mungkin dari sini kali. Siapa yang jago nyanyi kan sekarang jangan nyanyi apa lah. Tapi ini enggak, siapa yang diterima kurbannya. Jadi persyaratan untuk jadi itu dari dulu sudah ada. Kalau ingin pintar belajar, kalau ingin juara ya harus nomor 1. Jadi dari dulu ada. Hadiahnya apa? Ya Iklimah. Hadiahnya apa? Ya piala. Hadiahnya apa? Ya umroh. Sekarang kan umroh ada hadiah umroh. Nah, dari sini, Bu. Akhirnya kurban yang diterima oleh Allah siapa, Bu? Qabil yang baik kan? Iya. Akhirnya Qabil dapat Qabil dapat Iklimah. Habil dapatlah labuda. Nah, muncullah dengki. Gak puas, dibunuhlah adiknya sendiri. Berarti Qabil ngebunuh Habil, bener ya? Bingung setelah dibunuh, maka datanglah burung 2 merpati. Ada di ayat ini. Ini bukan cerita kitab, ayat Quran. Berantem satu mati, akhirnya yang satu ngoer-ngoer kakinya itu jadilah lubang. Ditarik pelatuknya, masukin ke lubang, itulah kuburan pertama. Jadi kuburan pertama bukan Adam, Bu, burung merpati. Gagak, ya, gagak. Kemudian kedualah baru kuburannya yang dibunuh. Tuh, barulah ada itu sejarahnya. Jadi kalau sampai sekarang harta tahta wanita kata orang Jawa bener. Jadi logikanya orang Jawa tuh ngalapnya ke Adam, Bu. Manusia tuh bakal runtuh di 3 harta, tahta, awewe. Kemarin Piden Jaya udah ditangkap yang korupsi harta. Ketua DPRD Solo baru ditangkap kemarin, Bu. Ya, enggak usah, saya tahu lah. Tangkap. Ya, iya, karena saya gitu-gitu saya ngikutin, Bu. Ada yang masih masalah. Kenapa sih udah punya gaji gede? Saya, Bu, pikir, Bu. Saya yang sampai sekarang belum kerja normal, saya enak gitu. Kenapa mereka yang udah gaji gede masih korupsi aja, bingung saya. Harta, tahta, wanita. Ini kasus korupsi besar bakal terbongkar terus. Kenapa sih? Kenapa, Bu? Nah, harta, tahta, sehingga rela saling bunuh. Jangankan sama orang lain, sama saudaranya, sama adiknya sendiri. Oleh karena itu, Bu, beriman kepada para nabi, kepada rasul, klimaknya sudah 10:30. Yuk, kita ikuti dengan baik. Kita beriman, cintailah semuanya karena menjadi syarat jangan kufur, karena itu kita menyebabkan kekafiran. Saya sebetulnya mulai dari kemarin sudah cek haji bagi jamaah haji yang tersisa. Kemarin sematuk hari ini. Jadi habis ini saya ngontrol doang ke puskesmas, nengok doang. Dari tadi jam 8 sudah ada. Kemarin 1 udah.
Oleh karena itu Bu Guru tidak ada, Ibu zikir aja ya, dipandu sama Bu Ida, Bu Betty, Bu Holil. Saya doanya didulukan aja karena saya nggak bisa sampai akhir. Biasanya kan 10 lewat 15 saya udah selesai, karena nggak ada ustazah saya panjangin dikit. Ya, mudah-mudahan berkah, sehat, diberikan keberkahan, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ke depan hidup akan lebih baik. Yang penting keimanan dan ketakwaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putranya Bu Rida, umurnya udah berangkat ini. Oh. Ini doa buat putra Bu Ida yang akan umroh hari ini berangkat sama cucu ya. Ada Nayu Anjasari binti Nisa, Panji Wisista bin Indro Putranto, ada Galuh Kirana binti Indro Adi Putro. Allahumma bihaqqil Fatihah bi suratil Fatihah bi mujizati Fatihati al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada kam ya? Biasa. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Rahmat Cukup. Mic-nya jangan ya. Ini tauhidnya.